dan kita diberikan penghidupan yang layak, tapi kita tidak ada sumbangsih ke komunitasnya begitu ya. Jadi dengan itu strategi dari Arduino-nya begitu ya. Jadi Arduino membuka satu sisi dia membuka open source dan dia juga membuka namanya komunitas begitu ya. Kemudian di sini ada customized low power IoT hardware ready for any IoT application begitu ya. Jadi di sini memang Arduino mendesain atau memang fokusannya di low power IoT begitu ya. Low power IoT. Jadi jangan sampai perangkat-perangkat yang tadi kita bahas diletakkan di daerah tertentu tapi kok malah boros listrik begitu ya, boros daya. Mungkin belum sampai 1 hari dia sudah harus ganti baterai begitu ya. Wah, itu sangat boros sekali begitu. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat ada powerful boot for industrial control, robotic, and on-device AI begitu ya. Jadi di sini ada tipe-tipenya begitu ya. Ada dual core ARM Cortex begitu ya. Ada M4 400 MHz is capable of running Arduino gitu ya. Kemudian dia juga mendukung namanya bahasa JavaScript Python. Kemudian di sini juga mendukung simultaneously secara simultan gitu ya, secara kontinu bisa menjalankan high level code along with real time task. Nah, ini sangat luar biasa gitu ya. Ini tipenya adalah Portenta H7. Dia memang didesain untuk bekerja secara real time. Nah, begitu ya. Nah, itu kemudian kita kembali lagi ke apa ini? Ini Pro ya. Nah, tadi kalau di Pro, nah kita kembali ke Asian gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat memang oke, kalau profesionalnya tadi sudah kita simak begitu ya, sudah kita lihat dan kita kembali ke for education. Jadi di sini memang mendukung untuk kita step by step belajar Arduino begitu ya. Jadi di sini karena nanti di pertengahan atau setelah UTS ya, kita akan masuk di materi praktikum begitu ya. Jadi nanti ada dengan kakak-kakak asisten kalian begitu ya untuk bisa melaksanakan bab-bab praktikum. Kemudian juga kalau bisa mulai dari sekarang kalian sudah menentukan kira-kira proyek apa yang ingin kalian bangun begitu ya. Proyek apa yang ingin kalian buat, yang ingin dipecahkan atau masalah apa yang ingin dipecahkan dengan menggunakan perangkat-perangkat Arduino begitu ya. Bisa dipikirkan dari sekarang dan mungkin itu juga bisa mulai diasistensikan dengan saya maupun Bu Happy begitu ya. Nah, begitu ya. Jadi empowering scientists and artists of the future begitu ya. Jadi Arduino Education is focused on creating the next generation of program that process student through middle school, high school, and university and help them thrive gitu ya. Jadi di sini memang mendukung sistem edukasi ya untuk step by step-nya mulai dari sekolah begitu ya sampai ke universitas. Nah, di sini kalau kita lihat perangkat-perangkatnya juga banyak gitu ya. Jadi dia menyediakan kurikulum begitu ya. Kemudian juga dia menyediakan semacam kit begitu ya. Explore the connected world begitu ya. Nah, untuk hal-hal semacam ini sebenarnya di laboratorium kita itu ada, namun kita akan lihat kondisinya jika memang belum memungkinkan untuk bisa dipraktikumkan secara offline, maka ya kita menggunakan simulasi-simulasi untuk bisa menjalankan aplikasi ini, begitu ya. Nah, ini salah satu modul-modulnya. Ada science journal begitu juga disediakan untuk science journal, kita bisa mencari referensi begitu ya.
kira-kira datanya eksperimen tersebut itu ingin digunakan seperti apa begitu ya. Kemudian kita bisa lihat seperti itu, dan sebentar, education. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini sensor jarak begitu ya, ada LED begitu ya, kemudian ada buzzer, ada baterai gitu ya. Nah, di sini kita disediakan namanya datasheet begitu ya. Jadi sudah lengkap di sini. Kenapa kok kita memerlukan datasheet begitu ya? Karena kita perlu tahu karakteristik tersebut, kita perlu tahu karakteristik dari transistor tersebut, dia apakah tegangan kerjanya sama begitu ya. Kemudian dari pin input, pin output itu sebenarnya diletakkan di yang mana begitu ya. Apakah di pin A, apakah pin B, ataukah pin C begitu ya. Jadi fungsinya kita paling tidak bisa membaca yang namanya datasheet begitu ya. Jadi coba kita next materi, yaitu coba kita baca datasheet begitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini uh, ada dioda begitu ya, ada dioda, ada baterai, kemudian ada push button begitu ya, ada kapasitor, kemudian ini ada driver motor. Nah, ini rata-rata adalah perangkat pendukung Arduino. Coba kita buka tuh begitu ya. Di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah dioda. Jadi kita harus bisa membaca datasheet supaya kita bisa tahu kira-kira fungsi dari perangkat tersebut apa begitu ya. Jadi misalkan kita dituntut untuk bisa menampilkan data di suatu device begitu ya. Sehingga kita perlu apa di sini? Jangan sampai bolehlah kita menggunakan lampu ini green LED begitu ya. Tetapi apakah lampu green LED itu bisa digunakan untuk menampilkan suhu misalkan? Mungkin bisa Pak. Suhu kita pisah menjadi merah, kuning, hijau misalkan ya. Kalau merah maka suhunya panas, kalau mungkin hijau itu maka suhunya aman, dan kalau kuning itu mungkin eh, suhunya itu peralihan ya, siap-siap untuk peralihan begitu ya, atau mungkin suhu yang dingin begitu ya. Nah, juga bisa, tetapi kurang detail sehingga kita memerlukan namanya LCD alphanumerik gitu ya. Coba ini kita buka. Nah, di sini spesifikasinya ini ya, modify backlight information. Jadi di sini ada LCD ya, general specification. Ibaratnya datasheet itu adalah handbook begitu ya. Kemudian ada interface pin function. Nah, ini biasanya yang kita cari karena kita harus tahu kira-kira pin-pin dari LCD itu isinya apa ya. Jangan sampai kita asal menghubungkan begitu ya. Misalkan kita memiliki perangkat Arduino tadi. Nah, di sini ya, ini adalah perangkat Arduino, misalkan kita memiliki mana ya tadi ya, di sini ya. Jadi di awal itu sebenarnya, ini adalah perangkat Arduino Uno. Ini tipe tipe untuk pembelajaran. Kalau saya bilang, kalau kita tadi sudah mempelajari Arduino apa tadi, Arduino yang profesional, Arduino untuk iOS ya, yang profesional tadi begitu ya, itu dari segi ukuran dan kecepatan itu sangat berbeda begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat Arduino itu cukup murah kalau Arduino Uno ini, sehingga sangat berbanding dengan fitur-fitur yang disediakan. Dan juga selaku pendesain aplikasi ya, pendesain pemrograman peralatan, harus tahu Arduino mana yang paling efisien dengan
pengaplikasian kita begitu ya. Jangan sampai kita mencari Arduino yang kapasitasnya besar tetapi yang kita gunakan hanya sedikit persen saja dari kemampuannya. Nah, itu juga tidak efisien secara cost dan budgetnya begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari boot Arduino di sini ada, ini contohnya Arduino Uno begitu. Kalau kita lihat di sini ada apa ini? Semacam soket begitu ya, semacam soket untuk menghubungkan USB ke laptop atau mungkin ke komputer melakukan download dan upload program begitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat terdiri dari supply daya, ini biasanya 5 volt ya, supply daya baterai. Kemudian di sini ada tombol reset button. Jadi kalau seandainya kita merancang perhitungan kalkulasi mulai dari 0 sampai 100 dengan menggunakan Arduino, maka fungsi reset button ini adalah menghitung kembali ke program awal begitu ya. Jadi dia kembali lagi ke menghitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus begitu. Kemudian di sini ada namanya osilator begitu ya. Osilator itu menggunakan kristal. Di sini kalau kita dari gambar penampakan atas itu tidak terlihat berapa megahertz, tetapi biasanya nanti di datasheet-nya akan terlihat berapa megahertz. Ini biasanya terkait dengan kecepatan si Arduino-nya tersebut, dia mau seberapa cepat begitu ya. Kalau kita lihat spesifikasi misalkan di per kita ya, di komputer kita, coba ini belum muncul ya. Oh, belum muncul. Oh ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan prosesornya itu adalah 1,6 GHz gitu ya, dual core. Nah, itu kita tidak bisa membayangkan si Arduino Uno itu bakal memiliki spesifikasi sebesar dari komputer begitu ya, karena memang sesuai dengan peruntukannya begitu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa Arduino Uno itu memiliki kapasitas yang cukup besar dari segi kecepatan misalkan. Tidak gitu ya, karena memang Arduino itu menciptakan suatu device yang mobile, suatu device yang irit baterai dan sebagainya. Bayangkan saja kalau seandainya Arduino itu diberikan prosesor yang cukup besar seperti tadi misalkan 1,6 GHz gitu ya. Nah, itu mungkin kalau diletakkan di kebun ya, dia paling hanya bisa bertahan dengan baterai yang ada gitu ya, bisa bertahan paling 30 menit atau bisa 15 menit saja begitu ya. Itu petaninya belum pulang atau orang yang mengendalikan perkebunannya itu belum pulang, itu sudah habis duluan baterainya. Nah, itu kan jelas tidak efisien begitu ya. Nah, kemudian di sini ada TX dan RX, ini biasanya adalah indikator. Itu nanti juga kita buka juga di datasheet-nya Arduino begitu ya. Jadi TX RX ini biasanya untuk indikator komunikasi data. Jadi kalau RX itu berarti receive dan TX itu berarti adalah transmit data begitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada beberapa pin, biasanya di sini ada 1, 2, 5, 6. Di sini biasanya adalah untuk jumper begitu ya, atau jumper apa ini? Jumper fitur biasanya ya. Jadi misalkan kita ingin mendisable suatu fitur, misalkan oh saya tidak ingin menggunakan fitur wireless-nya, maka saya ingin meningkatkan fitur potnya saja gitu ya, fitur analognya saja, maka ini bisa kita setting dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kan biasanya. Nah, kemudian di
juga ada namanya port juga. Ini digunakan untuk downloader ya. Ini ada ICSP ya kalau nggak salah, ICSP. Ini juga bisa digunakan untuk downloader. Jadi ada dua loadernya, bisa menggunakan based on USB maupun menggunakan ICSP begitu ya untuk downloadernya. Kemudian di sini kalau kita lihat ada namanya power, kemudian ada analog in, kemudian di sini kalau kita lihat ada digital PWM ya. Jadi port atau apa namanya pin yang ada di Arduino itu terdiri dari beberapa bagian begitu ya. Jadi jangan sampai kita asal untuk menghubungkan begitu ya. Misalkan kita sudah tahu, oh ayo kita membuat program device menggunakan LCD tadi. Nah, LCD itu sembarang kita masukkan di power kah, di mana. Nah, itu nanti ujung-ujungnya bisa meledak begitu ya. Bisa langsung rusak gitu ya. Karena kita harus tahu ini kira-kira fungsi itu apa dan terhubung kemana begitu ya. Jadi di Arduino itu disediakan beberapa fasilitas. Yang pertama ada analog input ya, kemudian ada digital PWM gitu ya, pulse width modulation. Nah, ini kalau kita lihat di sini port 0 sampai port A5 itu biasanya menerima ya sinyal-sinyal analog ya. Sinyal-sinyal analog mulai dari 0 volt sampai 5 volt. Nah, gitu. Kalau kita lihat di datasheet-nya, Arduino itu paling maksimal adalah 5 volt begitu ya. Jangan sampai kalian memberikan si Arduino itu melebihi dari 5 volt begitu ya. Nah, oleh sebab itu kalian harus paham cara membaca Arduino dari membaca datasheet dari Arduino gitu ya. Coba nanti kita buka datasheet dari Arduino-nya begitu ya. Jadi di sini fungsinya dari analog input itu bisa digunakan untuk deteksi kecerahan cahaya begitu ya. Kalau kalian biasa atau sudah pernah mempelajari LDR ya, light dependent resistant ya, light dependent resistant LDR itu merupakan sensor yang sangat peka terhadap cahaya begitu ya. Jadi misalkan ada cahaya yang cukup terang, misalkan kita ingin membuat aplikasi lampu yang bisa otomatis mati sendiri ketika dikenai cahaya, begitu ya. Nah, untuk membuat lampu yang otomatis mati sendiri, maka sensor dari LDR itu nanti kita akan letakkan di A sampai A, silahkan di pin mana saja, kemudian output dari variasi sensor LDR gitu ya dikonversikan begitu ya, dikonversikan agar bisa diproses di dalam Arduino. Mengingat Arduino merupakan perangkat atau sistem yang terdiri dari prosesor, memori begitu ya, kemudian ada penyimpanan datanya, ROM, RAM begitu ya. Jadi tidak mungkin juga si Arduino mampu memproses sinyal-sinyal analog begitu ya, sehingga diperlukan namanya sampling begitu ya, sampling untuk mengubah proses analog to digital converter begitu ya. Jadi analog ini atau pinnya ini, nah ini datasheetnya ada. Nah, di sini kalau kita lihat ada analog input, analog mulai dari 0 sampai 5 ya. Kalau kita lihat dari tampak atas, nah ini kalau kita lihat dari perangkat skematik diagramnya, mulai dari pin 23 sampai 28 itu ditandai dengan kode P0 sampai PC5 begitu ya. Yang mana PC0 itu namanya ADC0, ADC1, ADC2, 3, 4, 5. Berarti pin 23 sampai 28 itu menyediakan fitur ADC ya, yang mana analog to digital converter begitu ya. Jadi kita bisa menginputkan
sinyal analog untuk diubah ke digital, begitu ya. Jadi misalkan sinyal yang masuk itu sebesar 2 volt, maka datanya adalah 0011 misalkan, gitu ya. Nah, tapi kalau kita sinyal yang masuk adalah 5 volt, maka dia akan maksimal. Jadi yang masuk adalah 1111 begitu ya. Tetapi kalau seandainya sinyal analog tersebut yang masuk adalah 0 volt begitu ya, maka digital atau data digital yang berhasil dikonversi adalah 0000 begitu ya. Lebih jauh tentang proses konversi ini nanti kita akan mempelajarinya di praktikum begitu ya. Nanti kalian bisa mencoba langsung terkait fitur-fitur yang ada di Arduino ini begitu ya. Kemudian di sini juga ada dia mendukung nama SCA dan SCL dan SDA ya. Di sini biasanya digunakan untuk komunikasi data SCS dan SDA gitu ya. Kemudian di sini juga ada namanya VCC ground, kemudian ada RF, kemudian ini ada AVCC begitu ya. AVCC. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, ternyata di pin analog banyak fitur-fitur yang disediakan begitu ya. Tidak hanya ADC tetapi juga konversi data, tetapi juga untuk komunikasi data ya. Tadi SDA SCL ada di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk bisa mengaktifkan ini ya sudah kita hubungkan saja pin ini dengan power supply. Kalau di sini Arduino ini sudah ada namanya IC 7805 begitu ya. Ini kalau kita lihat karena ini tidak jelas dari atas, di sini sebenarnya ada tipenya adalah 7805 yang mana dia akan menurunkan tegangan, inputnya bisa sampai 12 volt ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya kalian punya power supply sampai 12 volt. Pak, ini apakah tidak terbakar karena tegangan kerja dari Arduino adalah 5 volt tadi? Tidak, karena di sini sudah ada penurun tegangannya begitu ya. Asalkan tidak langsung kalian masukkan di sini gitu ya. Nah, kalau kalian masukkan di sini karena di sini sudah ada tulisan 5 volt, maka ya sudah terbakar ininya gitu ya. Jadi kalau bisa di sini kalian memiliki power supply 12 volt, maka ya sudah dimasuki input port ini gitu ya. Yang sudah ada penurun tegangan 7805 yang mana mengkonversi sampai 5 volt. Nah, ini juga sebenarnya IC ini juga bisa kalian modifikasi begitu ya, atau mungkin bisa kalian cari terpisah. Di sini sebenarnya ada 7812 begitu ya. 3,3 begitu ya. Dan sebagainya begitu ya. Jadi ini untuk penurun tegangan saja begitu ya. Kemudian setelah data tersebut, jadi sebenarnya kita dimudahkan selaku pengguna, tidak perlu lagi Pak ini power supply-nya di mana ya. Jadi ya sudah kita otomatis on datanya begitu, on Arduino gitu ya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat ground-nya ada 2, kemudian di sini ada voltase input gitu ya, kemudian ini ada 5 volt, ini ada 3,3, ini ada reset, kemudian ada I/O referensi begitu ya, input output referensi. Nah di sini untuk power ini sangat terhubung erat dengan ini pin description ya. Di sini ada power, jadi ada V-in ya, ada 3,3, ada 5 volt, dan ada ground. Nah, ini di sini. Kemudian ini penjelasannya detail. Jadi usahakan tipe Arduino apapun atau perangkat microcontroller apapun, kalian itu harus mempelajari dulu
datasheet-nya ya. Jangan ibaratnya oh sudah coba aja gitu ya. Yang mana nanti pokoknya kalau terbakar maka itu salah. Nah, itu jangan juga seperti itu gitu ya. Walaupun Arduino itu murah begitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Kita harus mempelajari dulu Arduino datasheet-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada VIN. Di sini ada tulisan VIN ya. VIN itu apa sih gitu ya? Jadi VIN itu input voltage to Arduino begitu ya. When using an external power source begitu ya. Jadi V inputnya itu bisa menggunakan baterai dan segala macam untuk mensuplai tegangan kerja dari Arduino begitu ya. Jadi kita bisa mensuplai di sini maupun mensuplai di sini. Tetapi kita taruh di sini hati-hati. Kita harus benar-benar meyakinkan tegangan inputnya itu tidak boleh lebih dari 5 volt begitu ya. Sekali lebih dari 5 volt, ya sudah ini rusak begitu ya. Ini bisa rusak atau terbakar begitu ya. Nah, lebih amannya ya di sini gitu ya. Kemudian di sini ada 5 volt regulated power supply used to power microcontroller and other component on the board begitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada 5 volt, kemudian di sini kalau kita lihat ada 3,3 volt. Di sini sebenarnya bisa kita ambil tegangannya ya, seandainya kita menggunakan LCD nih. Dan LCD tersebut memerlukan power supply daya itu sebesar 5 volt misalkan. Ya sudah, daripada kita menggunakan double baterai, ya sudah kita hubungkan saja power dari LCD itu ke sini gitu ya. Sehingga 5 voltnya tadi sama-sama terhubung, jadi kita lebih simpel gitu untuk mendesain perangkatnya gitu ya. Dan di sini juga menyediakan power sebesar 3,3 volt. Itu biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan daya 3,3 volt begitu ya. Kalau kita tidak membutuhkan ya tidak masalah, kita menggunakan 5 volt saja begitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini ada supply generated by onboard voltage regulator maximum current draw is 50 mA begitu ya. Jadi ini juga bisa kita bebani beban di sini ya. Selain juga kita bisa bebani di 3,3 volt dengan kapasitas ampere yang bisa kita bebani sebesar 50 miliampere ya. Cukup untuk menyalakan sebuah LCD dan mungkin lampu LED berjalan gitu misalkan. Kemudian GND adalah ground pin. Kemudian di sini ada preset, ini untuk reset microcontroller. Jadi di sini kalau kita lihat pin microcontroller itu selain kita tekan, dia juga bisa dikendalikan dengan reset otomatis begitu ya. Reset otomatis. Nah, di sini ya. Reset otomatis. Kemudian di sini kalau kita lihat ada analog pin mulai dari A0 sampai A5 ya. Itu used to provide analog input in the range of 0 sampai 5 volt ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Jangan sampai kita melebihi input analog pin itu 6 volt misalkan, itu bisa merusak gitu. Kemudian di sini ada input output pin ya. Ini berupa digital pin 0 sampai 13 gitu ya. Jadi can be used as input or input pin begitu ya. Ini kalau kita lihat 0 sampai 13. Di sini juga ada penjelasan terkait dengan digital. Jadi 0 sampai 13. Di sini kalau kita melihat pin digital tadi, itu hanya bisa memproses data-data digital ya. Jadi misalkan dia menerima input sensor yang sudah berupa digital atau mungkin output data yang kita keluarkan itu hanya digital 0 dan 1. Berbeda halnya dengan analog input ya. Ini yang bisa kita variasikan mulai dari 0 sampai 5 begitu ya. Jangan sampai analog input kita letakkan di sini. Wah, itu bisa nggak nyambung. Atau mungkin
nanti bisa memberikan data yang keliru begitu ya. Misalkan kita punya output sensor sebesar 3 volt dan ini kita letakkan di input PWM ya. Nah, itu bisa saja nanti logikanya bisa high begitu ya. Bisa tinggi ya, bisa logikanya itu 1 begitu ya. Karena biasanya di pin digital dia punya threshold. Nah, thresholdnya itu bakal membedakan apakah input yang masuk itu masuk ke kategori 0, apakah kategori 1 begitu ya. Karena mengingat perangkat digital itu hanya 0 dan 1, jadi ya sudah, misalkan data yang kita masukkan itu adalah 2 volt, maka dia akan diakui sebagai 0 begitu ya. Kalau yang kita masukkan adalah 4,5 volt, maka data yang dihasilkan adalah 1. Nah, begitu ya. Jadi bisa, jangan sampai kalian salah memberikan inputan begitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada pin ground. Nah, di sini kita lihat lagi di ininya, inputnya. Kemudian di sini ada serial, ada RX dan TX ya. Ini used to receive and transmit TTL serial data begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan TTL itu adalah transistor logic begitu ya. Dia biasanya memiliki range data mulai dari 0 sampai 5 volt begitu ya. Jadi serial TX dan X ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. 0 dan 1 ini bisa kita gunakan untuk areal komunikasi atau pin komunikasi. Misalkan kita memiliki 2 Arduino yang ingin dihubungkan secara paralel begitu ya. Arduino 1 dia akan mengirimkan data ke Arduino 2 untuk memberikan proses data gitu ya. Dan Arduino 2 akan memberikan respon data berupa ABCD gitu ya, misalkan. Nah, itu berhubungannya lewat apa? Ya berhubungannya lewat TX dan RX ini gitu ya. Yang TX ini akan transmit data ke receive-nya Arduino 2 gitu ya. Dan juga Arduino 2 akan transmit data ke pin RX-nya Arduino 1 begitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada lampu indikator apakah ada data TX dan RX yang masuk begitu ya. Nah, itu kemudian di sini ada external interrupt ya. Itu pin 2 dan 3 gitu ya. Pin 2 dan 3 ini kalau kita lihat ada external interrupt pin 2 dan 3. Jadi di sini pin 2 dan 3 ini juga selain berfungsi sebagai input dan output digital, dia juga bisa sebagai interrupt begitu ya. Nah, interrupt itu apa sih gitu ya? Kalau kita lihat external interrupt, jadi interrupt itu misalkan si prosesor ya, si Arduino tadi sudah sedang melakukan proses perhitungan data mulai dari 0 sampai 100 begitu ya. Nah, ketika di pertengahan jalan misalkan di hitungan ke 50 ternyata ada terdeteksi kenaikan level air begitu ya. Kenaikan level air yang harus ditindaklanjuti secara cepat begitu ya, bahwa harus timbul early warning system ke warga misalkan. Nah, begitu ada level air yang tinggi begitu ya, sehingga level sensor level air tersebut mengaktifkan external interrupt begitu ya. Jadi nanti data dari external interrupt itu akan diproses duluan ya. Tidak peduli si Arduino tersebut sedang menghitung perhitungan 0 dan sampai 100 atau sedang melakukan pekerjaan yang lain begitu ya. Begitu ada interrupt datang, interupsi begitu ya. Nah, jadi dia tiba-tiba langsung berhenti dan pekerjaan akan sepenuhnya difokuskan ke interrupt yang datang tadi begitu ya. Nah, jadi ketika si Arduino tadi sedang menghitung 0 sampai 100 dan tiba-tiba ada pemberitahuan banjir begitu ya atau kenaikan permukaan air yang terjadi, nah dia tiba-tiba langsung berubah ke mengeksekusi interrupt tadi begitu ya. External interrupt berarti interrupt yang berasal dari luar begitu ya. Nah, itu bisa kalian hubungkan di
pin 2 dan 3 begitu ya. Pin 2 dan 3. Sampai salah. Ya, jangan sampai kalian karena belum pernah membaca datasheet akhirnya interrupt kalian letakkan di pin 12 gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi begitu ya? Jelas tidak bisa merespon interrupt dengan segera begitu ya. Bahkan mungkin ya tidak ada respon apapun begitu ya. Kemudian di sini kita lihat ada PWM ya. PWM di sini mulai dari pin 3, 5, 6, 9 sampai 11 begitu ya. Ini menyediakan 8 bit PWM output begitu ya. Jadi 8 bit. Jadi ada 8 urutan data. Ini kalau seandainya kita berikan lampu LED ya, ada 8 lampu LED ya, yang ketika kita berikan sinyal 1 begitu ya, sinyal 1 atau sinyal high, sinyal tinggi, maka 8 LED tersebut itu akan nyala semua begitu ya. Nah, itu terkait dengan perhitungan 8 bit PWM atau mungkin yang lebih akurasinya lebih tinggi misalkan 16 bit PWM atau mungkin bisa ke 32 bit PWM itu bisa kita perdalam di praktikum begitu ya. Jadi kita coba lihat saja dulu kira-kira di pin 3, 5, 6, 9 maupun 11 ini seperti apa. Nah, di sini di pin 3 ini sudah ada ya, sudah tandanya begitu ya. Jadi 3, 5, 6, 9, 10, 11. Jadi misalkan di input analog Arduino tadi kita berikan tegangan 3 volt ya, maka LED yang kita hubungkan di digital PWM ini akan menyala seperti apa begitu ya. Kalau tadi kita berikan tegangan sampai 5 volt di sekitar sini, maka pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 akan nyala semua begitu ya, karena dia teridentifikasi sebagai data tinggi begitu ya. Namun ketika kita nolkan ya, ini kita berikan tegangan 0 volt begitu ya, maka di pin ini itu akan tidak nyala begitu ya, karena dia teridentifikasi sebagai 0 begitu ya. Itu nanti kita akan pelajari terkait dengan konversi analog digital converter kemudian PWM itu di praktikum begitu ya. Nah, kemudian ini ada SPI ya. Ini use for SPI telecommunication. Jadi di Arduino itu ada 2 tipe komunikasi yang disediakan. Itu ada serial, kemudian ada SPI begitu ya. SPI itu misalkan ini di pin 10, 11, 12, 13 begitu ya. Jadi use for SPI. Pak, kenapa kok kalau kita lihat lebih simpel ini? Kalau kita gunakan serial itu hanya menggunakan 2 pin saja. Tetapi kalau SPI kita harus menggunakan 4 pin, ya, gitu. Karena memang dari protokol komunikasinya itu berbeda. Kapan kita menggunakan serial, kapan kita menggunakan SPI itu kita tentukan, begitu ya. Ada beberapa sensor yang memang mensupport komunikasi serial dan ada juga beberapa sensor maupun device yang hanya support di komunikasi SPI. Nah, itu kita perlu mempelajari datasheet dari perangkat tersebut agar nanti bisa berkomunikasi dengan si Arduino tersebut, begitu ya. Nah, kemudian di pin 13 ya. Di pin 13 di sini